sukacita, dalam Tuhan ada kemenangan, dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Sekalipun situasi yang kami hadapi terjadi seperti yang tidak kami harapkan, Bapa, tuntun kami masuk dalam pengertian ilahi. Iman kami mau growing di hadapan-Mu, dan kami mau bertumbuh seperti yang Engkau kehendaki. Berbicara atas kami semua, termasuk yang di rumah yang sedang ibadah online dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam sakramen yang kudus, perjamuan kudus. Kuduskan kami semua tanpa terkecuali di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, dengan iman sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka cepat 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Ayat B-nya akan saya bacakan, 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Alkitab dalam New International Version yang B-nya berkata demikian, because your faith is growing more and more. Imanmu harus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada anak kecil yang ikut papanya sedang berjualan kelontong. Papanya badannya besar, hitam, luar biasa, sementara anaknya kecil sekali. Ketika berdagang seharian, mereka tidak capek sekali dan beristirahat di bawah pohon yang besar dan rindang. Ayamnya dicorek oleh anak kecil itu. Anaknya bilang begini, Pak, aku gak mungkin bisa angkat dagangan papa ini. Badanku kurus, papa besar. Saya gak ada papanya. Papa badannya luar biasa, sementara saya kurus kecil. Papanya bingung, sering dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika papanya mau terlelap, dia mengambil satu biji yang tidak sengaja dipegang di tangannya, dan biji ini disampaikan kepada anak itu. Lihat anak, biji ini kecil. Pohon yang besar, yang rindang, yang di bawahnya kita berteduh, tidak akan pernah bisa besar seperti itu tanpa biji yang sekecil ini. Engkau akan besar pada saatnya, engkau akan bertumbuh luar biasa, dimulai dari yang kecil. Bapak Ibu yang di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari ini kita belum kelihatan apa-apa, tapi kalau engkau bangun imanmu, pertumbuhanmu di dalam Tuhan, percaya Tuhan akan bawa saudara masuk dalam kemuliaan yang satu pada kemuliaan yang lain. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Daud yang kecil, saudaraku, ketika ada di depan Goliat, ditertawakan oleh Saul, ditertawakan oleh ketiga abangnya yang sedang berperang. Kenapa? Mereka diolok-olok tapi tidak melakukan sesuatu. Daud yang masih kemerah-merahan dikatakan demikian sama abangnya, kenapa kamu ingin melihat peperangan? Tapi Daud berkata apa? Tidak ada orang yang boleh menghina bangsa pilihan Tuhan. Daud yang kecil secara mencatat mengalahkan Goliat yang luar biasa. Hari ini mungkin kau mengalami pergumulan, mengalami banyak Goliat di hadapanmu. Goliat keuangan, Goliat sakit penyakit, Goliat rumah tangga. Dengar baik, engkau akan tumbuh. Semua musuh akan diratakan, sebab engkau menyembah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang ampar, Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Ada 3 langkah untuk saudara mengalami growing atau pertumbuhan. Yang pertama adalah mengenal Allah. Kalau saudara ibadah, mau online, offline, dimanapun Anda ibadah, Anda masih menyimpan kekecewaan, Anda masih menyimpan sakit hati, Anda tidak mengenal siapa yang saudara sembah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Bilang kanan kirimu, kenali Allah. Tidak mungkin orang yang mengenal Allah tapi hidupnya dipenuhi dengan kebencian. Tidak mungkin orang yang mengenal Allah hidupnya dipenuhi dengan dendam. Tidak mungkin orang yang mengenal Allah hidupnya dikuasai dengan ingin membalas sakit hatinya. Growing yang pertama, cara baik-baik mengenal siapa Allah. Yang kedua, untuk mengalami growing yang kedua apa? Mengasihi Allah. Anda tidak mungkin bisa mengasihi Allah kalau di depan mata saudara Anda tidak bisa mengasihi. Anda tidak mungkin mengatakan Tuhan itu baik sementara perbuatan menyakiti hati orang lain.
Anda tidak akan pernah bisa mengasihi Allah yang luar biasa kalau hidupmu dipenuhi dengan kekecewaan. Jadi untuk grow yang kedua, Anda harus mengasihi Allah. Grow yang ketiga, apa langkah yang ketiga? Yaitu apa? Melayani Allah. Kalau Anda mengatakan aku orang Kristen, aku hamba Tuhan, tapi Anda tidak melayani Allah, nggak ada gunanya. Ingat, melayani Allah dengan melayani pekerjaan Allah berbeda. Melayani Allah di sini saya artikan apa? Hubungan tegak lurus secara vertikal saudara di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana mungkin Anda melayani Allah, tapi rumah tangga saudara nggak ada mesbah keluarga? How? Bagaimana Anda melayani Allah, tapi Anda tidak pernah berdoa? Rajin pelayanan di gereja, rajin kegiatan ibadah, tapi Anda tidak punya hubungan tegak lurus vertikal dengan Tuhan. Maaf, Anda tidak melayani Allah dengan baik. Ya, setuju kan? Melangkah dengan cepat. Yuk, buka Injil Yohanes. Saya kupas satu-satu. Buka Injil Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Injil Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Alkitab berkata demikian. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, bukan Allah yang baik, tapi Allah yang benar. Karena konkordan ayatnya berkata demikian, akulah jalan kebenaran. Di luar Allah tidak ada kebenaran. Kebaikan mungkin, tapi kebenaran hanya satu, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kebenaran ini adalah hakiki saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran tidak bisa dibela, karena kebenaran akan memunculkan dirinya sendiri. Dan kebenaran yang hidup dalam hidup kita membuat kita menjadi sulatan yang terbuka. Kita hidup bukan karena kekuatan kita, kita hidup karena ada kebenaran yang ada dalam hidup kita. Ya, setuju katakan amin. Mengenal Allah, mengenal siapa Yesus. Pujian indah mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kurenungkan siang dan malam, ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ada amin saudara dikasih Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, perbuatannya, tingkah lakunya, kata-katanya pasti menyenangkan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, setiap perbuatannya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan adalah gaya hidupnya, firman itu hidup dalam hidup. Dalam bahasa Ibraninya, mengenal itu adalah yada. Yada artinya apa? Mengenal secara khusus siapa yang kita temui. Suami istri semakin lama pernikahannya harusnya semakin mengenal satu sama yang lain. Jadi kalau semakin lama pernikahan kita tetapi ada terus perseteruan, Anda tidak mengenal siapa pasangan saudara. Hari ini saya ingatkan, mengenal kita kepada Kristus. Mungkin Anda hari ini bergumul dalam doa, kalau belum dijawab, tapi Anda mengenal Allah yang benar, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara sendirian. Yang setuju katakan amin. Yang kedua,
Kita lihat yuk, apa kata mengasihi Tuhan? Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap apa? Kekuatanmu. Begitu kasihnya Daud kepada Allah, sekalipun dia punya kesempatan untuk mengalahkan Raja Amalek, dia tidak menggunakan kekuatannya. Dia sadar, dia berjalan dengan Tuhan. Karena kasihnya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan bolehkah aku kejar Raja Amalek itu? Tuhan bilang apa? No. Masuk bait suci Allah, gunakan baju efod, tinggikan, dan saatnya kau kejar raja itu, akan kuberikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu. Memang orang mengikut Tuhan, memang orang mengasihi Tuhan bukan berarti tidak punya masalah. Orang yang total di hadapan Tuhan bukan berarti tidak punya masalah. Paulus total di hadapan Tuhan, tapi hidupnya mengalami pergumulan yang luar biasa. Petrus mengasihi Tuhan, tetapi pada masa akhir hidupnya harus disalib secara terbalik. Kalau saudara semua lihat kisah para rasul, matinya gak ada yang enak. Tapi itu konsep kasih tidak membuat kita tereliminir iman kita di hadapan Tuhan, sekalipun keadaan yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah, Anda sudah berdoa hari-hari ini. Tapi ada kalanya jawaban doa itu belum kita dapatkan. Tapi ingat, orang yang mengasihi dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, tidak akan pernah menyerah, sebab Tuhan ada dalam keluarga kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Bilang kanan kiri, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Yang di rumah suami istri, om tante, opa oma, bilang begini, kasihi Tuhan Allah, sebab Dia telah mengasihi. Kalau saudara nggak dikasihi Tuhan, tadi pagi sudah bisa bernafas. Kita mesti bersyukur, oksigen nggak usah beli, minum kopi masih enak, luar biasa. Betul? Itu karena kasih Allah. Coba Tuhan lupa sama kita 15 menit, lain ceritanya, beda ceritanya. Olehnya tidak ada alasan sama sekali buat kita sombong. Tidak ada alasan sama sekali untuk kita membanggakan diri. Tidak ada alasan sama sekali sekalipun kita diberkati sukses menjadi pejabat. Semua itu karena kasih Allah yang turun atas kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Meningkat yuk yang ketiga, melayani Tuhan. Serve our God. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-10 sampai ayat 10 dan ayat yang ke-12. Saya bacakan ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak akan aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Saya harap saudara paham ayat ini. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada siapa? Kepada Bapa. Saudara ada hari ini adalah untuk melayani Tuhan dan apa? Melanjutkan tongkat estafet pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya ingatkan Anda hamba-hamba Tuhan. Kalau Anda sebagai pengkhotbah, Anda sebagai seorang pembicara, Anda sebagai seorang pendoa, Anda mendoakan orang sakit, orang itu sembuh, yang hebat bukan Anda. Anda hanya alat, Tuhan yang hebat luar biasa. Amin. Kalau Anda mendoakan sesuatu dan jawabannya mendapatkan akselerasi luar biasa, itu bukan karena hebatnya kita, karena Tuhan membela firman-Nya.
Tuhan ingatkan kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Saudaraku, orang yang berani mengatakan Yesus adalah Tuhan adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Pak, tapi mereka tidak berbahasa roh. Beda. Orang yang dikuasai dengan Roh Kudus dengan orang yang kepenuhan Roh Kudus berbeda cerita. Tetapi untuk berani mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah orang yang mendengar Roh Kudus. Orang yang ada Roh Kudus di dalam hidup. Amin. Amin. Karena mulai ada ada justifikasi di luar sana sudah dikasih Tuhan. Oh, gereja ini gak ada rohnya. Siapa bilang? Siapa bilang? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus waktu ada di dunia 3,5 tahun, saudaraku, dia memberkati orang-orang yang miskin. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Yesus dalam 3,5 tahun pelayanan, saudaraku, mengajar, memberitakan firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Apa kita berkata demikian? Oh, penginjilan bagian Pak Pendeta, pelayanan bagian Pak Pendeta. No, Alkitab berkata apa? Semua orang yang percaya. Bilang kanan kiri, kamu percaya Yesus? Kalau percaya Yesus, lakukan pekerjaannya. Haleluya. Sampai Injil ini diberitakan, sampai berita keselamatan selamat di ujung-ujung bumi, hanya bukan hanya tugas sekelompok hamba Tuhan, bukan hanya sekelompok misionaris, bukan hanya sekelompok evangelis, tetapi pemberitaan firman Tuhan adalah tugas setiap kita orang percaya yang setuju. Bahkan Alkitab berkata demikian, saudaraku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya tidak menemukan dalam Alkitab Yesus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saya tidak temukan. Tapi Petrus lakukan. Betul tidak? Saya percaya ketika Anda percaya, tidak bimbang dan ragu. Hari ini mungkin keadaan kita sulit. Hari ini mungkin keuangan kita sedikit agak menipis. Hari ini mungkin peace of shalom itu mulai mengalami titik limit. Tapi dengar baik, ketika Yesus ada dalam hidupmu, engkau melayani itu yang luar biasa. Segala sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau lihat, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan buat saudara. Sebab ini adalah firman Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Haleluya. Pak, Bu, saya banyak melihat orang Kristen hari-hari ini, tidak semua ya. Saya melihat menjadi Tuhan atas siapa? Atas dirinya sendiri. Saya kasih contoh demikian. Ketika ada sesuatu terjadi atas kita, kita mulai mereka-rekakan, mulai memikirkan yang negatif. Jangan-jangan nanti jadinya begini. No, Alkitab ingatkan kita, kesusahan sehari cukup sehari. Amin. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Hari ini Anda mungkin diizinkan menangis. Hari ini kau diizinkan mungkin menderita. Hari ini kau diizinkan menggunakan lutut untuk berdoa. Hari ini mungkin kau terus mengadakan tanganmu di dalam surga. Dengar baik, waktu yang tepat Tuhan akan pulihkan. Waktu yang tepat Tuhan akan sembuhkan. Waktu yang tepat yang hilang itu akan dikembalikan. Layani dengan sukacita. Tuhan ada buat saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Pertama, apa sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus sampai dan kesimpulan? Mengenal Allah dengan baik. Amin. Yang kedua, mengasihi Allah total. Amin. Orang yang mengasihi Allah tidak akan membicarakan di mana-mana kekurangan orang lain. Haleluya. Tapi orang yang mengasihi Allah di mana-mana menceritakan kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, melayani Allah. Melayani bukan berarti di gereja, Pak, kapan offline-nya, Pak. Saya sudah lama nggak jadi asyik, saya sudah lama nggak jadi. No. Melayani Tuhan dari rumah tangga. Melayani Tuhan dari skup kecil. Makanya dalam Kisah 1:18 berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung.
Yerusalem itu berbicara rumah tangga kita. Rumah tanggamu kuat, pelayananmu luar biasa. Rumah tanggamu kuat, berkatmu pasti melimpah. Rumah tanggamu kuat, generasi akan membawa tongkat estafet dan kemudian Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya berdoa masa-masa pandemi ini Anda tetap grow, Anda tetap bertumbuh, Anda tetap terus tegak lurus secara vertikal di hadapan Tuhan. Allah yang saudara sembah adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Allah yang saudara sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah membiarkan kita yatim piatu, dan Allah yang kita sembah tidak pernah membiarkan kita berjalan di padang gurun sendirian. Makin berdiri, haleluya. Selidiki aku, lihat hati